Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa rasanya orang kaya makin kaya, sementara kita yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam kok hidupnya gitu-gitu aja? Seolah-olah ada resep rahasia yang cuma mereka yang tahu, dan kita nggak pernah dikasih contekan. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas misteri ini. Bukan untuk bikin kita iri atau putus asa, tapi justru sebaliknya, untuk membuka mata kita dan menemukan celah di mana kita juga bisa ikut bertumbuh. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya, karena siapa tahu, pola pikir kita bisa berubah setelah ini. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal. Ini bukan soal takdir atau keberuntungan semata. Ada perbedaan fundamental dalam cara orang kaya dan kebanyakan orang memandang dan mengelola sumber daya mereka, terutama uang dan waktu. Bagi sebagian besar dari kita, pola pikirnya sederhana: bekerja, dapat gaji, bayar tagihan, sisanya ditabung atau dipakai untuk hiburan. Siklus ini berulang terus setiap bulan. Kita menukar waktu dan tenaga kita dengan uang. Masalahnya, waktu kita terbatas, cuma 24 jam sehari. Tenaga kita juga ada batasnya, jadi, pendapatan kita pun punya batas atas alias mentok. Sekarang, coba kita lihat dari kacamata orang kaya. Mereka tidak hanya menukar waktu dengan uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Ini konsep yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pahami. Gimana caranya uang bekerja untuk kita? Jawabannya adalah melalui aset. Aset adalah segala sesuatu yang bisa memasukkan uang ke kantong kita tanpa kita harus aktif bekerja setiap saat. Contohnya apa? Bisa properti yang disewakan, saham perusahaan yang memberikan dividen, bisnis yang sudah berjalan dengan sistem, atau bahkan karya kreatif seperti buku atau lagu yang menghasilkan royalti. Sementara orang kebanyakan fokus mengumpulkan liabilitas, hal-hal yang justru mengeluarkan uang dari kantong seperti cicilan mobil mewah, gadget terbaru, atau barang-barang konsumtif lainnya. Orang kaya fokus membangun portofolio aset. Mereka mengerti bahwa gaji atau pendapatan aktif itu hanyalah titik awal. Uang yang mereka dapatkan tidak langsung dihabiskan untuk gaya hidup, melainkan diputar kembali, diinvestasikan untuk membeli atau menciptakan aset baru. Aset inilah yang kemudian menjadi pabrik uang mereka, yang terus menghasilkan pendapatan pasif, bahkan saat mereka sedang tidur atau liburan. Coba kita buat perumpamaan sederhana. Bayangkan pendapatan kita itu seperti air dari keran. Orang yang bekerja konvensional mengandalkan satu keran utama, yaitu gaji. Kalau keran itu macet atau debitnya kecil, ya sudah, pasrah. Sementara itu, orang kaya menggunakan air dari keran utama tadi untuk membangun waduk dan saluran-saluran irigasi baru. Waduk dan saluran irigasi ini adalah aset mereka. Seiring waktu, mereka tidak lagi hanya bergantung pada satu keran utama, tapi sudah punya banyak sumber air yang mengalir terus-menerus. Inilah yang disebut diversifikasi pendapatan. Ketika satu sumber pendapatan sedang seret, masih ada sumber lain yang menopang. Perbedaan kedua yang sangat krusial adalah cara memandang risiko. Kebanyakan dari kita diajarkan untuk menghindari risiko sebisa mungkin. Cari pekerjaan yang aman, gaji yang stabil, dan hidup yang terprediksi. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi pola pikir ini seringkali membatasi potensi pertumbuhan kita. Kita takut untuk mencoba bisnis baru karena takut rugi. Kita enggan berinvestasi di pasar saham karena takut nilainya turun. Kita lebih memilih menyimpan uang di tabungan yang bunganya kecil tapi aman, padahal nilainya terus tergerus inflasi. Orang kaya, di sisi lain, memandang risiko sebagai bagian dari permainan. Mereka tidak menghindari risiko, tapi mereka belajar untuk mengelolanya. Mereka melakukan riset mendalam, menghitung potensi keuntungan dan kerugian, dan membuat keputusan berdasarkan data, bukan emosi. Mereka paham bahwa untuk mendapatkan imbal hasil yang besar, dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Mereka berinvestasi pada pengetahuan terlebih dahulu sebelum berinvestasi dengan uang. Mereka ikut seminar, baca buku, konsultasi dengan ahli, semua untuk meminimalkan ketidaktahuan yang merupakan sumber risiko terbesar. Pikirkan ini, tidak mengambil risiko sama sekali sebenarnya juga merupakan sebuah risiko. Risiko apa? Risiko stagnasi. Risiko di mana hidup kita tidak akan pernah berkembang lebih dari sekarang. Risiko di mana kita akan selamanya terjebak dalam siklus kerja gaji habis. Jadi, pertanyaannya bukan bagaimana cara menghindari risiko, tapi bagaimana cara mengambil risiko yang cerdas.
Selanjutnya, mari kita bicara soal jaringan atau networking. Ada pepatah yang bilang, "Your network is your net worth," yang artinya kekayaanmu ditentukan oleh jaringanmu. Ini benar sekali. Bagi kebanyakan orang, lingkaran pergaulan kita terbatas pada teman kantor, teman sekolah, atau tetangga. Obrolannya pun seringkali berkisar pada keluhan pekerjaan, gosip, atau hiburan semata. Orang kaya secara sadar membangun jaringan dengan orang-orang yang bisa memberikan nilai tambah. Mereka bergabung di klub bisnis, menghadiri konferensi industri, atau sekadar makan siang dengan orang-orang yang lebih sukses dari mereka. Tujuannya bukan untuk pamer atau sekadar basa-basi. Tujuannya adalah untuk bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain, menemukan peluang bisnis baru, dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Dalam lingkaran pergaulan mereka, obrolan tentang investasi, strategi bisnis, tren pasar, dan inovasi adalah hal yang biasa. Lingkungan seperti ini secara otomatis akan mendorong pola pikir mereka untuk terus bertumbuh dan mencari peluang. Lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya. Jika kita terus-menerus berada di lingkungan orang-orang yang pesimis dan hanya melihat masalah, lama-kelamaan kita juga akan tertular. Sebaliknya, jika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang optimis, visioner, dan selalu mencari solusi, semangat mereka akan menular pada kita. Jadi, mulailah evaluasi lingkungan pergaulanmu. Apakah mereka mengangkatmu atau justru menarikmu ke bawah? Poin keempat, dan ini mungkin yang paling penting, adalah soal pembelajaran seumur hidup. Banyak dari kita merasa proses belajar sudah selesai begitu kita lulus sekolah atau kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Kita masuk ke zona nyaman, melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang setiap hari, dan berhenti mengembangkan keterampilan baru. Di sisi lain, orang-orang yang terus bertumbuh secara finansial tidak pernah berhenti belajar. Mereka adalah pembaca buku yang rakus, pendengar podcast yang setia, dan peserta seminar yang antusias. Mereka mengerti bahwa dunia terus berubah. Keterampilan yang relevan hari ini mungkin sudah usang 5 tahun lagi. Oleh karena itu, mereka terus berinvestasi pada diri sendiri, pada otak mereka. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, menghabiskan sebagian besar harinya untuk membaca. Bill Gates juga dikenal selalu membawa tas berisi buku kemanapun ia pergi. Mereka tidak belajar hanya untuk mendapatkan sertifikat atau gelar. Mereka belajar untuk memahami cara kerja dunia, untuk menemukan solusi atas masalah, dan untuk mengidentifikasi tren masa depan. Investasi leher ke atas, yaitu investasi pada pengetahuan, adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kamu membaca buku non-fiksi? Kapan terakhir kali kamu mempelajari sebuah keterampilan baru di luar pekerjaanmu? Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita yang bekerja harus pasrah dengan keadaan? Tentu tidak. Poin dari video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memberikan kita peta baru. Jalan menuju kemakmuran finansial itu terbuka untuk siapa saja, asalkan kita mau mengubah cara pandang dan kebiasaan kita. Mulailah dari hal kecil. Sisihkan sebagian kecil dari gajimu, bukan untuk ditabung saja, tapi untuk mulai diinvestasikan. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Sambil berinvestasi, belajarlah. Baca buku tentang keuangan pribadi, dengarkan podcast tentang investasi. Mulailah ubah fokus dari sekadar menabung menjadi membangun aset. Perluas juga jaringanmu. Ikut komunitas yang positif. Hadiri seminar online gratis, atau sekadar ajak ngobrol orang yang kamu anggap sukses. Serap pola pikir mereka, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini penuh dengan peluang bagi mereka yang mau mencarinya. Perjalanan ini memang tidak mudah dan tidak instan. Membangun kekayaan itu seperti menanam pohon, butuh waktu, kesabaran, dan perawatan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk mengubah kebiasaan finansialmu, akan memberikan dampak yang luar biasa di masa depan. Kita semua punya potensi untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, dan membuat uang akhirnya bekerja untuk kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.